Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gustina Eka Saputri dengan nomor mahasiswa B1001845. Kali ini akan membahas mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam rangka pemenuhan nilai ujian akhir semester pada mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa kelas C yang diampu oleh Ibu Herlina Manik SH MKN. Untuk selengkapnya, silakan simak video berikut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di ranah hukum dikenal dua klasifikasi penyelesaian sengketa, yakni melalui jalur pengadilan atau disebut dengan litigasi dan di luar pengadilan yaitu non-litigasi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni arbitrase. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Yang menarik dari arbitrase itu sendiri adalah suatu porsi pengadilan, yang mana dia bukan lembaga peradilan seperti pengadilan, namun arbitrase itu memiliki kewenangan memutus perkara yang putusannya tersebut bersifat final dan mengikat. Perjanjian arbitrase bisa dibuat di awal sebelum terjadinya sengketa atau pada saat timbulnya sengketa. Kemudian para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkaranya tersebut melalui arbitrase, barulah dibuat klausula tentang arbitrase. Sidang arbitrase dipimpin oleh seorang arbiter. Arbiter sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, yakni seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Perlu kita ketahui bahwa terdapat beberapa jenis arbiter. Ada yang berupa lembaga seperti BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Ada juga yang ad hoc. Menariknya, arbiter ini dapat bersifat arbiter tunggal dan arbiter majelis. Jadi, bagaimana sih sebenarnya prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase? Nah, yang pertama terdapat permohonan pendaftaran. Jika kita mendaftarkan perkara di lembaga arbitrase, misalnya BANI akan memeriksa terlebih dahulu perjanjian yang menjadi dasar perkara itu diajukan ke arbitrase. Hal ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya klausula arbitrase. Jika setelah diperiksa dan ternyata ada, serta BANI memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dalam hal ini, pemohon sudah sejak awal menyiapkan bukti-bukti yang akan diajukan. Kemudian, termohon juga diberikan kesempatan untuk menyiapkan jawaban serta bukti-buktinya. Yang kedua, yaitu penunjukan arbiter. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa arbitrase bisa diselesaikan melalui arbiter tunggal dan arbiter majelis. Jika kedua belah pihak memilih arbiter tunggal, maka kedua belah pihak harus menyepakati siapa arbiter yang akan dipilih untuk menyelesaikan perkara mereka. Sementara, jika kedua belah pihak memilih arbiter majelis, maka masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk memilih siapa arbiternya. Selanjutnya, kedua arbiter yang telah dipilih tersebut akan menunjuk satu orang arbiter sebagai ketua majelis arbitrase, sehingga dalam panel itu ada 3 orang arbiter. Jika dalam waktu 14 hari arbiter ketiga belum juga ditunjuk, maka pengadilan negeri berhak menunjuk arbiter ketiga tersebut. Yang ketiga yaitu tanggapan termohon. Jika kemudian lembaga arbitrase dalam hal ini BANI setelah melakukan pemeriksaan dan diketahui ternyata memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut di arbitrase, maka langkah selanjutnya yaitu menunjuk sekretaris 1 orang atau lebih untuk mengurus administrasi dari perkara tersebut. Kemudian, sekretaris akan memberitahukan kepada pihak termohon perihal arbitrase yang ditujukan terhadapnya. Setelah itu, termohon diberikan waktu 30 hari untuk menyampaikan tanggapannya secara tertulis serta memilih arbiter yang akan ditunjuk. Apabila dalam jangka waktu tersebut, termohon tidak memberikan tanggapan atau tidak menunjuk arbiternya, maka lembaga arbitrase dalam hal ini BANI dapat menunjuk arbiter termohon. Kemudian yang keempat yaitu tuntutan balik atau rekovensi.
Termohon dapat mengajukan tuntutan balik atau rekovensi saat pengajuan tanggapan atau paling lambat pada saat sidang pertama diselenggarakan. Namun, terdapat konsekuensi dari rekovensi itu sendiri, yaitu para pihak harus membayarkan biaya perkara sebelum adanya pemeriksaan perkara rekovensi. Dalam hal ini, prinsipnya sama dengan pengajuan perkara arbitrase di awal oleh pemohon. Kemudian, termohon dapat menjadi pemohon rekovensinya dan biaya itu harus dibayarkan oleh pemohon rekovensi, termasuk biaya termohon rekovensi. Apabila termohon menolak untuk membayar, maka pemohon rekovensi harus membayarkan terlebih dahulu biaya tersebut. Jika tidak dibayarkan, maka rekovensi akan ditolak. Termohon rekovensi diberikan waktu 30 hari untuk memberikan tanggapan jawaban secara tertulis serta bukti-bukti yang terkait. Yang kelima yaitu proses sidang pemeriksaan. Para arbiter tetap mengedepankan upaya perdamaian. Pada saat sidang pertama, para pihak disarankan untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara berdamai. Bahkan, arbiter tunggal maupun arbiter majelis memberi keleluasaan agar mencapai suatu perdamaian dengan cara melakukan mediasi. Jika kesepakatan perdamaian tidak tercapai, maka dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya, kemudian dapat menghadirkan saksi-saksi dan ahli, serta setiap pihak dapat mengajukan bukti tambahan. Demikian materi pada pembahasan kali ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Saya Agustina Eka Saputri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.